warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kami akan mempresentasikan hasil proyek IoT kami, yaitu dengan judul jemuran otomatis, di mana ini sebuah proyek teknologi IoT yang dibuat untuk memenuhi mata kuliah IoT pada program studi Teknik Informatika. Nah, kemudian di sini ada kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, member of responsibility, di mana Ajeng Sekrinah Wulandari sebagai leadernya, Rido Adi Mamputra sebagai UI designer, Wahyu Septiani Bowo sebagai electronics engineer, Fernando Kongtama Tikayadi sebagai programmer. Kemudian di sini ada purpose, di mana produk ini dirancang untuk mengotomatisasi proses jemuran pakaian dengan mendeteksi kondisi cuaca, cerah atau mendung, berdasarkan intensitas cahaya dan suhu, serta menggerakkan akuator seperti servo untuk melindungi jemuran dari hujan atau mengoptimalkan proses pengeringan. Data suhu juga ditampilkan untuk informasi tambahan dengan menggunakan monitor. Kemudian di sini desain di kiri ini merupakan desain dari apa yang kami buat. Kemudian di sini metode ini memanfaatkan beberapa komponen utama. Yang pertama itu Arduino Uno sebagai microcontroller utama yang memproses data dari sensor dan mengontrol akuator. Kemudian sensor cahaya digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari untuk menentukan apakah cuaca cerah atau mendung. Kemudian sensor suhu mengukur suhu lingkungan yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai kondisi cuaca atau memicu aksi tertentu. Kemudian LCD ini digunakan untuk menampilkan intensitas cahaya atau suhu dan kelembapan. Kemudian motor servo berfungsi sebagai aktuator yang dapat memutar atau menggerakkan mekanisme jemuran. Kemudian breadboard ini untuk memfasilitasi koneksi antar komponen tanpa perlu solder. Kemudian di sini ada resultnya, yang dimana kita memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk tidak selalu bisa memantau cucian, melindungi pakaian dari hujan atau cuaca buruk secara otomatis. Lalu informasi suhu sekitar dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna dan menghemat waktu dan tenaga dalam kegiatan menjemur pakaian. Kemudian di sini ada ekonominya. Ekonomi dari yang kita buat itu mengurangi risiko pakaian basah dengan jemuran otomatis pakaian terlindungi dari hujan mendadak mendadak tanpa harus dijemur ulang sehingga menghemat waktu dan biaya tenaga. Kemudian yang kedua itu mengurangi ketergantungan jasa laundry. Yang ketiga biaya operasional yang lebih murah. Ini mana ini kita hanya menggunakan motor dan sensor sederhana yang dimana ini sangat hemat daya listrik sehingga tidak menambah beban bayar listrik yang yang signifikan. Kemudian sosialnya itu membantu masyarakat yang sibuk. Alat ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang bekerja di luar rumah atau tidak uh, atau apa namanya atau sibuk karena tidak perlu bolak-balik mengecek jemurannya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kenyamanan keluarga, yang mana tidak perlu khawatir lagi cucian itu basah tiba-tiba ketika hujan turun, sehingga rumah tangga lebih tenang dan nyaman. Yang ketiga itu mendorong penerapan teknologi sederhana. Alat ini mengenalkan teknologi praktis yang mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat umum, khususnya di lingkungan perumahan. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini setelah tadi membahas bagaimana manfaat dari sisi sosial dan ekonomi, di slide ini kita akan membahas bagaimana manfaat secara ekologisnya dari sistem jemuran otomatis ini. Nah, jadi yang pertama itu alat ini akan memaksimalkan penjemuran otomatis atau penjemuran alami dengan memanfaatkan sinar matahari seoptimal mungkin. Nah, jadinya ini berarti kita tidak bergantung kepada mesin pengering listrik yang biasanya boros energi. Kemudian yang kedua, karena alat ini hanya aktif saat diperlukan, ini jadi konsumsi dayanya itu menjadi efisien. Misalnya hanya saat mendeteksi cahaya rendah atau hujan, servo akan bekerja dan itu artinya tidak ada pemborosan energi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, di sini dari sisi lingkungan, jadi sistemnya tidak menghasilkan limbah elektronik berlebihan karena hanya menggunakan komponen sederhana seperti sensor LDR, DHT11, dan motor kecil. Nah, ini menjadikan solusi yang tidak hanya pintar, tapi juga ramah di lingkungan.
Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada IoT komponen. Yang pertama itu ada microcontroller dan kami menggunakan ESP8266. Nah, ini bertindak sebagai pusat kendali sistem pada sistem kami ini. Dia juga akan menghubungkan perangkat dengan Arduino Cloud. Kemudian yang kedua itu ada sensor. Kami menggunakan sensor yang pertama itu sensor DHT11 dan yang kedua itu ada sensor cahaya LER. Nah, ini cahaya DHT11 ini eh, akan digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dan akan membantu sistem menilai apakah kondisi itu mendukung untuk menjemur atau tidak. Kemudian sensor cahaya LDR itu akan berfungsi mendeteksi intensitas cahaya matahari yang pada saat itu sebagai indikator apakah cuaca cerah atau mendung seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada motor servo. Nah, ini berfungsi sebagai aktuator yang eh, akan dari menarik dan mengeluarkan dari si jemurannya. Nah, yang terakhir itu ada komponen tambahan seperti breadboard dan kabel jumper. Nah, ini akan mendukung proses penyambungan dan perakitan fisik dari si sistem ini. Kita next selanjutnya di sini ada Arduino Cloud. Ya, jadi Arduino Cloud ini merupakan platform IoT yang mempermudah kita untuk menghubungkan perangkat ke internet, kemudian mengelola data sensor, membuat antarmuka dashboard yang bisa digunakan oleh user untuk memantau dari si sistem ini. Nah, dengan menggunakan platform ini, jadi kita tidak perlu membangun server atau sistem cloud dari nol. Semua sudah terintegrasi dalam satu sistem, dan hal ini sangat memudahkan kita untuk proses pengamanan dan pemantauan alat, terutama dalam skala besar. Nah, kemudian di slide selanjutnya di sini ada IoT block diagram. Nah, dari diagram ini kita bisa melihat alur kerja sistem secara menyeluruh. Misal dari data sensor dari DHT11, LDR, nanti masuk ke ISP 8266, dan setelah itu berdasarkan kondisi suhu dan cuaca yang didapatkan, maka ISP akan menentukan apakah jemuran akan dikeluarkan atau tidak. Kemudian di tahap selanjutnya nanti ada ESP822 ini akan mengirimkan data ke Arduino Cloud agar pengguna bisa melihat status terkini dari si jemuran. Dan yang terakhir itu nanti ada eh, jika pengguna itu memilih metode manual, maka mereka bisa mengontrol posisi jemuran dengan dashboard tersebut. Nah, di graf ini ya, yang akan menjadi panduan utama dalam memahami logika dan hubungan antar komponen dari proyek jemuran otomatis yang kami buat ini. Kan itu yang eh, diagram atau IoT block diagram. Mungkin slide selanjutnya akan dibahas oleh Mas. Oke, selanjutnya, sebelum kita menyusun prototipe-prototipenya, kita membuat desain terlebih dahulu melalui website Tinkercad. Di sini, di Tinkercad, kami menggunakan microcontroller Arduino Uno. Lalu, karena topik kami adalah jemuran otomatis, yang tentunya kami di sini menggunakan motor servo, yang dimana di sini, yang ini berguna untuk memasukkan atau mengeluarkan jemuran. Lalu di sini juga kami menggunakan sensor temperatur untuk mendeteksi suhu dan kelembapan yang ada di lingkungannya. Lalu di sini juga ada fotoresistor, yaitu sensor cahaya untuk mendeteksi apakah ada cahaya matahari atau tidak. Lalu di sini kita juga menggunakan resistornya. Lalu di sini juga kami menggunakan LED-nya dengan I2C untuk menampilkan informasi mengenai berapa berapa cahaya berapa nilai dari cahaya yang dideteksi oleh fotoresistornya dan membaca berapa nilai dari suhu dan kelembapan yang dibaca oleh sensor temperaturnya. Di sini juga adalah kode untuk menjalankan desain ini. Lalu yang ini adalah tampilan dashboard.
dari website Arduino Cloud-nya. Jadi ketika kita sudah menyusun prototipenya dan sudah berhasil untuk terhubung dengan WiFi-nya, di sini kita membuat beberapa dashboard yang dimana menampilkan nilai-nilai dari sensor dari prototipe yang dimana menampilkan nilai-nilai dari masing-masing variabel yang eh, terinisialisasi di masing-masing sensornya. Contohnya di sini. Eh, ini adalah nilai boolean untuk mengetahui apakah jemuran tersebut berada di luar atau dimasukkan. Jadi, jika ini bernilai true, maka jemuran tersebut berada di luar. Sedangkan jika ini bernilai false, maka jemurannya itu dimasukkan. Lalu di sini juga ada variabel cahaya yang dimana ini tentunya menampilkan nilai yang ditangkap oleh sensor fotoresistornya untuk menangkap cahaya berapa sih pernilaian cahayanya itu eh, pada prototipe yang kita bikin. Lalu di sini suhu dan kelembapan bernilai sama karena kami menggunakan sensor suhu DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembapannya. Lalu di sini juga kita memiliki logika untuk memasukkan ataupun mengeluarkan jemuran secara manual. Jadi jika kita eh, jadi selain prototipe ini dijalankan secara otomatis melalui cloud, kita juga bisa untuk menjalankannya secara manual. Jadi kalau misalkan kita mengiranya jemurannya mungkin sudah cukup kering, walaupun di luar masih cerah dan tidak ada hujan sama sekali, maka bisa kita eh, klik sini untuk off agar eh, jemurannya dimasukkan. Lalu, lalu di saat yang bersamaan, eh, jika ini di, jika posisi jika jika tombol manual ini di off, maka eh, nilai boolean yang ada untuk nilai boolean pada logika otomatisnya itu akan bernilai false juga. Jadi ini akan terupdate posisi jemurannya ketik walaupun kita mengaturnya secara manual. Lalu di sini ada flowchart ya, untuk menggambarkan bagaimana sih kita menjalankan prototipe ini. Yang pertama tentunya kita perlu untuk menyusun prototipe kita dengan bantuan breadboard, lalu kabel jumpernya kita hubungkan sensor dan servonya ke ESP8266. Lalu setelah itu kita menginisialisasikan perangkat dan koneksinya ke Arduino Cloud-nya. Jadi seperti menginisialisasikan sensor ini terhubung ke pin berapa yang ada di ESP8266-nya, lalu pin berapa untuk sensor fotoresistornya, di pin berapa sensor suhunya dan sebagainya. Di situ dan kita juga membuat logika eh, untuk masing-masing sensornya dan kita juga membuat logikanya untuk eh, sensor untuk prototipe dijalankan secara otomatis melalui dengan membaca dengan cloud dengan cloud maupun logika untuk menjalankan prototipenya secara manual. Lalu kita cek mode operasinya apakah kita menjalankannya secara otomatis atau secara manual. Lalu jika prototipe dijalankan secara otomatis, maka sensor-sensornya akan membaca sendiri lingkungan di sekitarnya dan menjalankan logika jamuran yang secara otomatis itu. Lalu jika manual, maka kita bisa mengontrol posisi jemurannya di dashboard eh, di tombol posisi manual ini. Lalu update posisi jemuran di dashboard yang dimana seperti yang saya katakan sebelumnya, walaupun kita menjalankan prototipe secara manual, posisi jemuran ketika jika awalnya dijalankan secara otomatis akan terupdate posisinya jika kita eh, menjalankannya secara manual. Jadi kalau misalkan dari awal, jadi kalau misalkan
prototipenya dimulai secara otomatis, dan posisi jemurannya berada di luar dan yang bernilai true, maka posisi manualnya juga akan ikutan bernilai true atau on. Itu artinya berada di luar jemurannya. Lalu jika misalkan ini masih di luar dan awalnya kan kita menjalankan secara otomatis. Lalu jika eh, jika kita tiba-tiba ingin memasukkan jemurannya dengan eh, secara manual di tombol ini, maka di sini kita tekan off. Lalu di sini bakal terupdate posisi jemurannya, yang dimana karena tadi off, karena yang itu dimasukkan, maka di sini jemurannya akan bernilai false. Lalu ini adalah prototipe kami. Di sini kami menggunakan ESP8266. Di sini eh, terhubung dengan dengan powernya, dengan groundnya, dengan fotoresistornya juga. Di sini ada motor servonya, lalu di sini ada sensor suhu DHT11. Lalu di sini juga kami menggunakan Arduino Uno untuk eh, menambah untuk semacam menambah power, karena ESP8266 ini hanya bernilai 3,3 volt, yang dimana itu tidak cukup kuat untuk menggerakkan servo, karena listrik 3,3 volt itu sudah terbagi untuk sensor cahaya ini dan untuk sensor DHT11 ini. Maka kami menggunakan Arduino Uno-nya ini untuk tambahan voltnya, tambahan tegangannya untuk menggerakkan motor servo ini. Perkenalkan, saya Fendro Matematika Yadi dengan NIM F1D0 Saya akan menjelaskan tentang program code yang telah dibuat oleh kelompok kami untuk perangkat IoT ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dipakai. Jadi kami mengikut beberapa library seperti DHT untuk sensor suhu dan servo. Kemudian include properties, di mana kami gunakan ini untuk melakukan menginputnya. Kemudian kami define 4 variabel, di mana define ini itu adalah pin digital untuk sensor DHT11, kemudian tipe sensor DHT, dan pin digital untuk servomotor, dan pin analog sensor saya LDR. Selain itu, kita juga inisiasi library sensor dan servo dengan menggunakan codingan ini, DHT, type, dan sama servo my servo. Kemudian kita juga mengatur waktu delay antar sensor yang telah kami buat ini, sehingga dia ini akan mengambil datanya itu setiap 5 detik sekali. Kemudian kami melakukan setup, di mana setup ini berguna untuk begin, dan ini kita akan melakukan delay dalam sistem ini, sehingga sebelum dia itu mulai, dia akan delay sebentar. Kemudian kita menginisialisasi variabel cloud yang akan digunakan di cloud agar bisa menampilkan dashboard. Kemudian ini kita ngeprint debug infonya. Kemudian kita akan inisiasi sensor dan aktuator dengan melakukan kode DHT begin. Dan kita juga attach servo pin-nya itu. Kemudian itu kita akan mengatur nilai default pada saat perangkat IoT kami ini menyala. Di mana dengan cara posisi manual ini kami aturnya itu dengan false, mode default otomatis. Kemudian selanjutnya eh, kita akan melakukan berulang void loop. Jadi di mana void loop ini kita apa sih gunanya codingan Arduino Cloud Update ini? Jadi Arduino Cloud Update ini guna untuk sinkronasi data dengan IoT Cloud, di mana dia akan update terus-menerus data yang dikumpulkan. Kemudian jika dalam mode otomatis ini dia akan melakukan, jika dia dalam keadaan yang tidak ada, dia akan melakukan perulangan. Dia akan menjalankan sensor ROG ke otomatis ketika dia ini lebih besar pada intervalnya. Kemudian ini ada juga kami membuat void fungsi jalankan logika otomatis, di mana untuk membaca sensor, di mana ada tiga variabel, yaitu kelembapan, suhu, dan cahaya, di mana kelembapan ini diambil dari HT11, suhu dari DHT11 juga, dan cahaya itu diambil dari nilai cahaya LDR. Kemudian kita akan cek apakah is none itu ada sih di kelembapan dan suhu. Kalau ada itu dia akan, kalau dia tidak ada itu, dia akan bilang gagal membaca sensor dari DHT. Kemudian ini akan melakukan print mode-mode cahayanya itu seperti hanya menampilkan di breadboard, di layarnya saja, menampilkan di layar, di mana yang kita tampilkan itu adalah cahaya di mode otomatis, kita print cahayanya dan kelembapannya. Kemudian kita cek nih bahwa jika cahayanya, kita akan mengatur
cahaya itu sebagai 400, di mana jika cahayanya itu kurang 400 itu, maka dianggap mendung. Sedangkan kalau kelembapannya 75, jika lebih kelembapannya di atas 75%, maka dianggap hujan. Ini adalah logika-logikanya di mana dia akan mengatur menarik jemuran dan akan nge-proyek untuk jika sudah menarik jemuran tersebut. Kemudian ini adalah codingan yang lain, di mana codingan lain ini akan mengambil fungsi manual berubah dari cloud, di mana ketika manualnya berubah, maka dia akan cakar manual itu diubah menjadi yang mana bergeraknya. Jika berpindah otomatis akan langsung menjalankan logika sensor dan ini adalah kode-kode ini. Kemudian fungsi void on posisi jemuran change ini berguna untuk dipanggil saat posisi jemuran itu berubah dari cloud. Jadi ketika posisi jemuran ini dari ke sini itu udah berubah ke sini, maka kan dia dipanggil di cloud secara otomatis. Di mana ini kan juga akan sudut ini akan mengeluarkan jemuran 90 derajat dan sudut akan menarik jemuran kalau dia mendung. Kemudian apa sih konklusi dari sistem kami? Sistem kami ini konklusinya itu adalah sistem jemuran otomatis berbasis Arduino IoT. Kalau telah berhasil yang kami kembangkan dengan tujuan awal kita, di mana menciptakan sistem monitoring dan penggerakan jemuran otomatis dengan dua mode, yaitu mode otomatis mampu membaca nilai sensor kelembapan dan mampu membaca intensitas cahaya yang ada dan kemudian menggerakkan motor servo tersebut untuk menarik dan mengeluarkan jemuran berdasarkan kondisi cuaca. Kemudian kami juga menampilkan dashboard yang sudah ada dari menggunakan Arduino Cloud. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari kami punya perangkat IoT, di mana kelebihan kami ini sistem jemuran otomatis ini memiliki keunggulan berupa dua mode operasi, yaitu otomatis dan manual, yang dapat dikendalikan langsung di dashboard IoT Cloud, di mana kalau otomatis ini memungkinkan ini bergerak sendiri. Jika dia ini ada hujan, mendung, maka akan mengatur, servonya akan mengatur menarik atau mengeluarkannya sendiri. Sedangkan kalau mode manual memberikan kontrol kepada kita sendiri, di mana kita ini bisa mengatur mau kemana. Kekurangan dari perangkat IoT kami ini, kita ini masih beberapa kekurangan, seperti belum tersedia fitur riwayat data sensor dan notifikasi kepada pengguna. Sehingga kami ini terdapat kesalahan penulisan sudut servo yang bisa kinerja pada beberapa jenis servo. Ya, Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan, kesalahan kata, maupun kekeliruan yang ketika kami melakukan presentasi. Eh, Lalu terima kasih juga telah menonton video ini.